Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembahasan kali ini dengan tema mengetahui beriman kepada para rasul. Bisa dilengkapi para nabi dan para rasul. Allah memerintahkan kita beriman kepada para rasul Allah, para nabi itu banyak ya. Misalnya yang sudah kita tahu, sekolah dulu di SD kita diajarkan tentang rukun iman. Pertama adalah beriman kepada Allah, kedua kepada para malaikat, ya, ketiga pada kitab-kitab Allah, dan keempat kepada para rasul. Jadi beriman kepada para rasul ini adalah termasuk rukun iman yang keempat. Ya. Nah, kenapa kita harus beriman kepada para rasul? Memang selain ini perintah Allah, ini menjadi pengetahuan yang harus kita lengkapi. Ya. Untuk apa? Ini perlu kita ketahui juga bahwa skenario Allah dulu akan menurunkan manusia di muka bumi ini. Ya. Dan kita tahu itu berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau karena manusia pertama, beliau juga sekaligus sebagai bapak kita dan sekaligus juga sebagai manusia pertama yang bergelar nabi, makanya nabi pertama Nabi Adam, ya. Dan beliau itu berarti nabi sekaligus rasul. Nah, perintah Allah itu jelas, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada semua rasul-rasul Allah, ya, tidak boleh membedakan satu dan lainnya. Walaupun nanti masing-masing mereka ada kekhususan tersendiri, seperti Nabi kita, ya, Nabi terakhir, memang beliau memiliki kekhususan yang sangat istimewa. Nanti kita ketahui kedudukannya ketika sedang Isra dan Mi'raj, luar biasa. Nah, pemirsa sekalian, inilah kenapa kita tadi harus membahas tentang Rasul, karena tadi skenario Allah menurunkan manusia di muka bumi. Kalau dia nggak ditemani, nggak dibimbing oleh Rasul, nggak dibimbing oleh wahyu, nah itu tentu mereka akan tersesat. Mereka tidak mengetahui mengapa, untuk tujuan apa mereka diturunkan di muka bumi. Nah, Rasul ini punya tugas, punya fungsi menjadi guidance, ya, menjadi penjelas ya atas misi-misi yang harus diemban oleh manusia, menjadi contoh, menjadi teladan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya beliau ini menjadi prototipe ya, terutama Nabi kita, model paling ideal karena model yang terakhir akhir zaman. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu setelah ini akan kita bahas ya program atau penjelasan berikutnya mengenai beriman kepada para nabi dan para rasul ini. Pemirsa sekalian, tadi di depan saya menyebut ada istilah nabi dan rasul. Apakah mereka berbeda? Ya, berbeda dari sisi pengertian, ya, secara bahasa maupun juga dari sisi tugas-tugasnya. Ya, dan juga nanti tentu berbeda dari sisi jumlah ya. Para nabi itu tentu sangat banyak. Kenapa? Karena waktu rentang manusia ada di bumi ini kan juga ada di mana-mana dan banyak gitu. Jadi Allah menyertakan pada manusia itu nabi. Nah, pengertian nabi itu apa? Kalau dari bahasa, naba itu artinya cuma bawa berita. Berita yang dimaksud adalah berita dari Allah SWT yang berisi aturan-aturan hidup ya, agar manusia ini mengikutinya. Itu ya. Ada yang menjelaskan bahwa nabi itu ya sebetulnya kewajiban pertamanya untuk dirinya sendiri ya, lalu dia mengajak umatnya ya untuk mengikuti dirinya, tapi tidak seberat menjadi rasul. Ada yang menyatakan tidak wajib ya menyampaikan kepada umatnya, tapi dia dianjurkan menyampaikan kepada umatnya.
Nah, itulah nabi. Jadi semacam pembawa berita saja ya. Dan itu jumlahnya banyak ya. Ada kurang lebih 124.000 orang, luar biasa. Ya. Apakah sekarang masih ada nabi? Ya, tidak ada kan udah terakhir. Nanti ada pembahasannya ya. Nah, yang kedua adalah pengertian Rasul. Apa itu Rasul? Nah, gampangannya Rasul itu secara bahasa artinya utusan. Ya. Utusan siapa? Utusan Allah. Ya. Jadi dia utusan. Lalu apa bedanya? Nah ini dia. Kalau tadi Nabi hanya membawa berita, dia hanya kewajiban menerapkan untuk dirinya sendiri, maka sedangkan Rasul selain dia berkewajiban menerapkan untuk dirinya sendiri, maksudnya syariat Allah itu dia harus amalkan ya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berkewajiban mengajak atau berdakwah kepada umatnya untuk mengikutinya, menerapkannya juga. Nah itulah Rasul. Dan yang kita kenal jumlah Nabi dan Rasul, maksudnya Nabi yang sekaligus Rasul itu ada 25 orang ya. Insya Allah kita juga sudah belajar dulu. Kalau mau ngapal silakan, itu ada nasyid rehan yang bagus kan. Lalu kita bertanya, tugas Nabi dan Rasul itu apa? Gitu. Tadi sebagian sudah ya. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisa dicek di surat 21, surat Anbiya ayat 25. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi ya fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budu. Itu Allah yang menyatakan bahwa seluruh nabi dan rasul itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW tugasnya adalah untuk mengenalkan Allah, untuk mengajarkan siapa Allah, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya cuma itu, itulah risalahnya. Ya. Amanah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu mengenalkan Allah sebagai Tuhan kita. Mana Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang melindungi. Ya, itulah. Dan kita kan diciptakan Allah sehingga kita harus beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa mengetahui tentang Rasul-Rasul Allah ini menjadikan kita ya mengerti bahwa mereka adalah utusan Allah yang memang sengaja diturunkan untuk membimbing umat manusia, memberikan contoh keteladanan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Nah ini pentingnya. Kenapa harus nurut Rasul? Ya, supaya selamat hidup di dunia dan akhirat. Bahkan doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Lewat siapa? Lewat Rasulullah. Ini masih ada kaitan dengan syahadat kita. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maknanya adalah kita sudah berikrar. Makna asyhadu itu pertama adalah al-i'lan atau al-ikrar ya, yaitu ya deklarasi pernyataan aja. Yang kedua adalah al-qasam, dia jadi sumpah. Arti sumpah kalau nggak dilakukan apa? Dosa, melanggar sumpah. Atau yang ketiga lanjutan di mananya adalah al-ahdu, janji. Jadi ketika sudah membaca syahadat, itu sudah berjanji untuk taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Mengikuti ajaran Rasulullah. Khususnya Nabi kita, berarti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, demikianlah ya pentingnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Lalu biar nggak mudah orang sekedar ngaku saya Nabi, saya Rasul. Apa ada orang ngaku itu? Ada ya, dari dulu juga ada ya, di zaman Nabi ada gitu, ngaku-ngaku doang. Zaman sekarang juga ada. Misalnya kita pernah dengar namanya Lia Eden ya. Nah ternyata Rasul itu memang dia punya karakter, punya sifat-sifat khusus ya, ya yang menjadi ciri khas semua Nabi dan Rasul. Terutama Rasul itu mesti memiliki staff itu, staff apa staff? Singkatan biar mudah. STAV. Ini hanya
mempermudah singkatan. S-nya adalah sidik, ya, T-nya adalah tablik, ya, A-nya adalah amanah, F-nya itu fatona. Nah itu kita perlu menghafal dengan mudah dengan cara itu ya, disingkat. Apa itu sidik? Jujur atau benar. Semua nabi itu mesti jujur dan benar, dan itu tergaransi dari sejak kecil ya. Nabi kita itu dari kecilnya jujur. Ya, bahkan pengikut nabi yang terkenal ada seorang yang luar biasa ya, dia seorang sufi ya, yang jadi panutan, jujur banget itu. Ditanya kamu bawa emas nggak? Tuh dikasih tahu emas dari ibunya. Itulah, oh iya itu kalau salah Imam ini ya, Zailani begitu ya. Itu kan sangat jujurnya, justru penjahat perampok jadi takluk. Ya, jujur ini garansi. Maka kalau seorang mukmin itu dia nggak jujur, saat dia tidak jujur itu tercabut keimanannya. Dan kalau Nabi gimana? Selalu jujur ya. Walaupun jujur itu nggak harus polos ya. Jujur itu menyatakan yang sebenarnya ya. Dia tidak berbohong, lawannya kizib ya, bohong. Nah, begitulah. Sifat yang kedua adalah T, tabligh, menyampaikan. Maksudnya apa? Seluruh perintah Allah itu disampaikan kepada umatnya, nggak ditutup-tutupi ya, nggak disembunyikan. Lawannya itu kitman, menyembunyikan. Berarti nggak amanah Nabi begini nantinya kan. Nah, harus disampaikan. Apakah kemudian ada resikonya? Tentu, justru gara-gara menyampaikan risalah itu masalahnya jadi banyak. Nabi kita dikenal jujur dari dulu ya, dikenal baik, dikenal gelar yang sempurna yaitu Al-Amin. Tapi begitu beliau menunaikan tugasnya menjadi Nabi dan Rasul, maksudnya apa? Menyampaikan dakwah Islam, disitulah masalahnya baru muncul. Ya, gelar yang dulu baik-baik gitu ya, maka diubah oleh mereka. Mereka yang ngasih gelar sendiri, masyarakat Arab tuh, Quraisy ya, dan juga masyarakat Mekah pada umumnya memberikan gelar Al-Amin, tapi gara-gara Nabi menyampaikan dakwah Islam, maka gelarnya diubah oleh mereka sendiri. Artinya mereka melakukan kebohongan. Bukan berarti Nabinya berubah. Karakter Nabi sebelum jadi Nabi udah sangat bagus. Sifat-sifat Nabi itu udah baik. Begitu jadi Nabi tambah bagus, tambah kuat. Tapi orang-orang kafir malah menyatakan, di Quran disebutkan, misalnya surat Nur itu kan gila. Ya, ada sufaha, ada tukang sihir, ada penyair. Itu tuduhan-tuduhan palsu gara-gara Rasulullah justru ketika beliau berdakwah menyampaikan kebenaran itu. Nah, yang keempat, itu ketiga, amanah. Ya, Rasul itu senantiasa amanah. Orang dapat mengetahui amanah itu bisa dapat dipercaya. Ya, semua urusan yang diberikan kepadanya, dipercayakan kepada, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah yang tuntutan kita kalau hari ini ya, pemerintah kita amanah kepada rakyatnya, anggota dewan kita amanah kepada rakyatnya, maka insya Allah negeri kita ini insya Allah menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya aman, sejahtera, makmur, dan Allah juga mengampuni semua penduduknya. Kita berharap begitu Indonesia kita cintai kelak menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau apa? Kalau para pemimpinnya amanah, rakyatnya amanah, pejabatnya amanah. Nah, itu tadi sudah sidik, tabligh, amanah, fatona. Fatona ini bisa kita terjemahkan cerdas, cerdik, pandai. Loh, kok nah buktinya Rasulullah katanya ummi. Maksudnya ummi apa? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu kan persoalan lain, bahwa ini memang ummi ini direkayasa oleh Allah supaya nanti nggak ada tuduhan bahwa Muhammad telah menulis ya, karyanya sendiri yang diberi nama Al-Quranul Karim. Ya, itulah alasan mengapa para ahli sejarah menyatakan ummi itu, karena supaya nanti kalau Quran itu nggak dituduh sebagai karya Muhammad SAW, tapi ya memang itu wahyu Allah. Nah, kenapa Nabi harus cerdas, cerdik, pandai? Ya kita tahulah kalau Nabi tidak bisa menyampaikan narasi dan gagasannya, tidak bisa menyampaikan ulang perintah Allah, pasti umatnya akan nggak bisa menerima dengan baik. Wong Nabi kita yang sangat cerdas saja
Ternyata umat yang pertama-tama malah memusuhinya, menuduhnya yang aneh-aneh, menuduh yang kurang akal, menuduh gila, menuduh macam-macam lah. Saking Quran begitu disampaikan oleh Nabi dengan penghayatan tulus dan luar biasa, itu mampu seperti menyihir orang. Ini contoh misalnya. Ya, ketika Nabi sudah menghafal Quran, surat An-Najm itu dibacakan. Ketika waktu itu sebetulnya orang-orang, terutama tokoh-tokohnya Quraisy Makkah itu menyatakan kepada rakyatnya, kalau kamu ketemu Muhammad, hindari, jangan sampai dia ngomong sama kamu, jangan sampai dia bacakan mantranya, nanti kamu kena sihir. Yang dituduhkan itu mantra, padahal itu Al-Quran Karim ya. Satu kali mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu ya di dekat Ka'bah gitu, Rasulullah sengaja datang menyeruak di situ, beliau membacakan surat An-Najm dari awal sampai akhir, dan mereka nggak protes. Kenapa? Ya karena saking indahnya, saking luar biasanya itu ayat-ayat Quran. Maka ketika di akhir ayat beliau menyatakan wasjudu lillahi wa'budu, maka Rasulullah itu sujud ya. Ternyata orang-orang yang selama ini membangkang, selama ini menghina Quran, ternyata tak sadar mereka sujud ya. Dan setelah itu mereka baru sadar, loh kenapa kita sujud? Nah para pemirsa sekalian, jadi cerdas itu maksudnya adalah mampu ya mengelola urusannya, menyampaikan kepada umatnya dengan baik, tepat sasaran, ya, di-manage dengan baik. Dia nggak tulali, dia mengerti yang dimaksud oleh Tuhannya, ya. Bahkan kecerdasannya di atas rata-rata. Bagaimanapun juga misalnya, bisa nggak kita ngapal Quran kalau nggak cerdas? Nanti ada orang bilang, kan itu sudah diilhamkan oleh Allah. Selain itu memang beliau cerdas betulan. Bagaimana dalam kisah, beliau sangat piawai ya dalam mengelola dakwah. Beliau sangat piawai dalam menjadi panglima perang, piawai dalam menjadi kepala rumah tangga, dalam perdagangan. Jadi Nabi kita itu cerdas di semua keadaan. Demikian pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali topik berikutnya. Baik pemirsa sekalian. Nah, tadi kan saya bilang ada orang ngaku Nabi, ya, padahal dia bukan siapa-siapa. Di zaman ini ada beberapa orang ya, kita tahu itu. Nah, ternyata Allah sudah menyatakan Nabi kita itu disebut dalam istilah kita Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi klaim kalau ada orang menyatakan ada nabi sudah nggak berlaku ya, berarti dia pembohong, dia pendusta. Maka Muhammadin ahdim min rijalikum ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, jadi itu. Allah sendiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan salah bapak di antara salah satu kita semua. Artinya meskipun beliau manusia biasa ya, tetaplah dia utusan Allah yang memang skenario kerasulan diberikan kepadanya, bukan ke sembarang orang. Sekaligus Allah menyatakan ya bahwa Nabi kita itu menjadi Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Ya, setelah beliau ya, tidak boleh ada Nabi lagi kecuali para pengaku yang pendusta. Nah, apa keistimewaan Nabi terakhir? Ini yang harus kita ketahui juga ya. Nabi kita itu seperti saya sebut di depan tadi, dia adalah prototipe yang sempurna, yang ideal. Saya mau gambarkan sedikit. Ketika Nabi Adam diutus, ajaran Islam ya yang diturunkan ya sesuai kebutuhan waktu itu, kebutuhan sebagai seorang laki-laki yang dia suami, ya kemudian seorang perempuan yang dia istri, kebutuhan keluarga. Syariat Islam hanya segitu aja ya. Nanti setelah punya anak ada tuntunan sebagai seorang orang tua ya, dan bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya, kewajiban ibu kepada anaknya. Terus syariat itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi nggak mungkin syariat Islam di waktu Nabi Adam itu turun ada aturan negara, aturan kisah, macam-macam. Belum ada itu ya. Sehingga kita tahu bahwa Nabi kita terakhir itu berarti harus menjadi model orang yang paling lengkap, menjadi teladan dalam seluruh umat, kebutuhan masyarakat. Teladan dalam semua hal, semua aspek. Kalau dulu saya sekolah, ingat itu ada istilah Ipolek Sosbud Hankam.
I-nya ideologi, pol-nya politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi Nabi kita ini adalah prototipe yang ideal, yang semua padanya ada, ya. Bagaimana memegang teguh ideologi, bagaimana beliau berpolitik, ya, bagaimana beliau menata ekonominya, mengajarkan ekonomi kepada umatnya, ya, bagaimana beliau sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan umat ya, di masyarakat, bagaimana beliau juga adalah seorang seniman yang baik, gitu ya, maksudnya mengerti hal-hal seni, mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian dalam rangka juga menjaga negara, mengembangkan negara, itu ide Nabi kita tuh contoh yang paling ideal. Karena Nabi terakhir harus ideal, harus semuanya ada. Karena itu Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kita alhamdulillah sebagai umat Islam bersyukur diberi Nabi yang terbaik, Nabi terakhir yang menggambarkan ya pada dirinya itu keteladanan yang terbaik, ya, uswah hasanah. Ya, untuk apa? Untuk kita tiru, jadi model, role model buat kita dalam semua kehidupan kita. Itulah Nabi kita. Ada pahalanya nggak? Meniru Nabi itu perintah Allah, ya. Bahkan dia menjadi ciri khas keutamaannya. Ya, orang-orang yang meniru Rasulullah. Ya, misalnya oleh Imran 30 menyatakan begini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita menyatakan kita cinta pada Allah, ya kata Allah, ikuti nabiku. Bentuk cintamu ya harus ikuti Nabi. Contoh dari Nabi. Kalau sudah kita contoh, kita ikuti Nabi apa? Yuhibbukumullah. Ini cinta. Allah mencintai kita. Nah, ini kalau sudah Allah cinta sama kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Ya. Nah, orang dicintai, bahkan Allah bersedia menjadi kakinya untuk berjalan, tangannya untuk berbuat, matanya untuk melihat. Itu di hadis yang lain. Pengetahuan saja bahwa kalau sudah cinta itu begitu, semuanya akan dikasih. Kalau pinjam istilah Iwan Fals apa? Kalau sudah cinta itu tai kucing pun katanya rasanya coklat, kayak coklat. Itu saya kira istilah yang apa namanya? Seolah cinta itu buta ya, tapi cinta kita pada Nabi bukan cinta buta, cinta yang tulus karena apa? Jasa beliau sangat besar kepada kita ya. Nah gitulah. Jadi yang kedua apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Ya, selain dicintai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Manusia mana yang nggak butuh ampunan? Kenapa kok perlu diampuni? Karena semua manusia padekannya dia bersalah. Dia berdosa, dan caranya untuk masuk surga diampuni dan bertemu ridho di Allah SWT. Pemirsa, itulah ya gambaran tentang kalau kita ngikutin Nabi yang kemudian kita mendapatkan hal yang baik untuk hidup kita dunia dan akhirat. Baik pemirsa sekalian yang berbahagia, kita berada di ujung pembahasan kita ya. Lalu apa hikmahnya ya? Kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama tentu kita beriman kepada Rasul itu menjadi bagian yang utuh, yang lengkap dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paket lengkap ya. Artinya kalau beriman pada Allah nggak beriman pada Nabi itu nggak dianggap ya, tertolak imannya. Kemudian yang kedua adalah karena tadi kita beriman ya, kita pelajari, kita tahu ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini ya? Bukan sekedar untuk kayak binatang. Apa itu binatang? Katakanlah ayam ya. Saya dulu pelihara ayam dari kecil. Pagi-pagi begitu dibuka kandangnya, keluar kukuruyuk, ngapain tuh? Yang jantan nyari perempuan ya untuk dikawin. Selesai kawin dia berkokok lagi, nyari lagi, muter-muter, nanti punya anak, makan. Kerjaannya cuma itu doang. Ya. Enggak jauh dari makan, kawin, beranak, makan, kawin, beranak. Nah, memang manusia begitu juga. Enggak begitu. Manusia, ya, kalau mau begitu, ya berarti derajatnya ya sama dengan ayam, sama dengan binatang ternak. Bisa jadi kalau ayam kawin dengan banyak ayam lainnya, ya nggak masalah. Tuannya malah seneng. Wah, ayam saya doyan kawin nih, jadi akan telur, punya anak banyak. Nah, kalau manusia begitu, dia kawin sama sembarangan orang, kagak pakai akad nikah, ya dia jadi
bejat, ya, jadi berdosa. Itulah, jadi hikmahnya kita menjadi hidup ini terbimbing oleh wahyu, terarahkan oleh syariat Allah. Jadi hikmah yang paling besarnya itu, hidup kita dinaungi oleh syariat, dinaungi oleh risalah, dan hidup bersama Islam, hidup bersama risalah Allah. Dan itu hidup yang paling indah. Jangan khawatir kok, pahalanya jelas banget ya. Karena mengikuti Allah Rasulnya itu jelas-jelas ya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bukankah itu doa-doa yang selalu kita sampaikan tiap saat, setiap kita sholat, pasti ujungnya sapu jagatnya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Nah, itulah doa yang kita inginkan. Itu hikmah terbesar dari kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita mendapatkan petunjuk hidup melalui mereka, dan kita mengikutinya, kita menjalankan syariatnya, syariat Allah SWT, dan kita akan masuk surga insya Allah. Dan nanti insya Allah di surga akan ditemukan dengan beliau, ya. Dan itulah kehidupan yang paling nikmat, adalah kehidupan setelah kematian masuk surga. Gitu. Saya kira itu saja pemirsa sekalian. Materi kita kali ini adalah topik kita mengenal atau mengetahui, ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang tadi jumlahnya sangat banyak, ya, Nabi itu sangat banyak, Rasul itu yang wajib kita ketahui 25 orang, dan semoga ini menjadi pengetahuan kita ikuti, kita ajarkan juga amalan kepada Rasul kita, sehingga nanti kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertemu dengan beliau di surganya. Amin ya Rabbal alamin. Demikian pemirsa, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.